nasionalis dan juga jiwa patriotisme melekat di seluruh insan sepak bola Indonesia. Ini merupakan starting line up dari Arema Malang yang merupakan asuhan pelatih Miroslav Janu. Kita lihat bahwa Janu menurunkan formasi 4-4-2 flat di mana Eli Aibo beroperasi pada sayap kanan dan juga striker yang baru yaitu Emile Mbamba sudah mulai dipasang. Dan sebentar lagi kita juga akan melihat inilah dia starting line up dari Persmin Minahasa, asuhan pelatih Joko Malis. Seperti yang kita harapkan, tidak hadirnya Osvaldo Moreno yang mengalami kartu kuning atau akumulasi kartu kuning sehingga diturunkan Mario Romero yang mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir dari Persmin Minahasa. Ya, kita lihat memang posisi juga 4-4-2 sama dengan yang dimainkan oleh Arema. Namun dengan ketidakhadirannya Osvaldo Moreno, maka Tommy akan mengisi tempat dari Moreno. Sementara ini adalah pemain cadangan dari kedua tim. Ya, kita melihat masih ada Jenal. Sedangkan ya, inilah dia kick off babak pertama. Pato baru saja memulai kick off babak pertama. Mereka akan menghadapi Persmin Minahasa. Dan Persmin Minahasa sendiri berdiri pada tanggal 22 Juli 1963 dan memiliki prestasi menjadi semifinalis tahun lalu dan juga menjadi tim fair play di Liga Indonesia tahun 2006. Tekanan kali ini dari para pemain Arema Malang, Kapten Ponario Astaman, pelan-pelan para pemain Persmin mencoba melakukan tekanan, direct pass. Tidak ada pemain yang mendekatinya dan terlalu dekat dengan gawang Hendro Kartiko. Umpan dari Mario. Bruno pada Kapten Ponario. Sutaji. Ponario kembali. Meninggalkan lapangan permainan, bola dan lemparan ke dalam bagi Arema Malang akan dilakukan oleh Tarik Aljanabi dan ternyata oleh Sutaji. Bukan pelanggaran. Ada dorongan sepertinya, Bu. Ya, kelihatannya Etoga memang khusus menjaga Patricio. Kita lihat memang sebelum Patricio melakukan lompatan, sedikit ada dorongan dari Etoga dari belakang. Servis pertama atau pelanggaran pertama bagi Arema Malang, di mana Etoga melakukan pelanggaran terhadap Pato. Dan ini tentunya menjadi bola yang sangat menyenangkan buat Kapten Ponario Astaman. Kita lihat penjaga gawang Sukirmanto memberikan instruksinya dan ternyata akan diambil oleh Roni Firmansyah. Kita sudah jarang melihat Ponario mengambil bola-bola mati ya. Itu sebetulnya agak sedikit mengejutkan karena biasanya hampir pasti diambil oleh Ponario. Roni masih bola dikuasai oleh Arema Malang. Kali ini satu tendangan mendatar. Diblok. Dan kali ini mencoba kembali Ortizan Salosa. Membangun serangan dan mencoba menarik para pemain Persmin Minahasa untuk keluar dari pertahanannya. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam dilakukan oleh Ortizan. Pada Suroso dia. Kembali tekanan. Pato. Tarik. Masih tarik. Berliak-liuk dia. Sayang sekali umpannya dapat dipatahkan dan dihalau oleh Persmin Minahasa. Ya, kita lihat di menit awal ini Arema udah mulai keluar untuk mencoba menyerang, melakukan serangan. Dan kita lihat setengah lapangan pemain-pemain dari Persmin melakukan pertahanan dan hanya menyisakan 2 atau 3 pemain di depan. Namun kita lihat bahwa ini ada indikasi bahwa Persmin akan mengandalkan serangan balik. Ponario Astaman. Di mana dalam tayangan lambat terlihat Mbak melakukan pelanggaran. Dan juga Ponario melakukan dorongan tadi. Langsung satu peluang, masih terlalu jauh dari gawang Hendro Kartiko. Peluang yang didapatkan oleh Mario, goal getter paling dihandalkan. Miroslav Janu. Kapten Etoga. Mencoba mencari ruang kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Persmin Minahasa. Digagalkan.
Persmin kali ini mencoba melakukan tekanan. Satu bola, kita lihat bagaimana lepasnya pengawalan. Akankah masih terlalu tinggi dan sepertinya Mario Romero juga terlambat untuk naik ke depan. Iya, kelihatannya begitu Bung. Kita lihat hanya ada 2 pemain di situ Bung yang juga terlambat untuk menyongsong bola dari Supriyono tadi. Sebenarnya tadi umpan cukup baik kalau ada pemain di depan untuk memotong bola Bung. Mario. Tekanan dari Mbak berusaha melewati Stanley. Pato. Eli duel dia dengan Supriyono. Ini dia Supriyono. Back yang juga terkenal memiliki kecepatan lari yang cukup baik. Dan lama sekali membela Persikota dan juga Persita Tangerang sebelum akhirnya memutuskan untuk bermain dengan Persmin Minahasa. Ya, kita juga mengetahui bahwa Supriyono juga adalah mantan pemain tim nasional Indonesia yang memang mempunyai kualitas kecepatan dan crossing bola dari sayap cukup baik Bung. Kali ini Tariq Al-Janabi akan melakukan tendangan bebas. Satu tendangan masih melenceng, sundulan dari Bruno. Iya, kita lihat memang umpan cukup baik dilakukan oleh Tariq El Zidane dari Arema Malang Bung. Kita lihat dia mengambil tiang jauh, kita lihat di situ ada Bruno Kasmir, namun memang lompatannya masih terganggu oleh lompatan pemain dari Persmin. Ya, ini kita lihat. Cuaca yang mendung ternyata bukan hanya saja terjadi di Jakarta, tapi juga di Stadion Kanjuruhan kali ini juga cuacanya mendung di sore hari ini. Kali ini Ortizan Salosa. Mario. Terlihat belum membuka pergerakan para pemain dari Persmin Minahasa. Pedro. Ke belakang dia. Kali ini Supriyono. Kita lihat bagaimana lari dari Supriyono yang luar biasa sekali kali ini Supriyono. Masih Supriyono. Masih dapat digagalkan. Aksi solo run dari Supriyono. Ya, inilah dia. Kami mohon maaf, Mitra Olahraga, tadi ada gangguan teknis sehingga gambar yang kami terima terganggu. Dan kali ini coba kembali tekanan dari Arema Malang. Persmin Minahasa kali ini mencoba melakukan tekanan kembali. Masih sangat sulit kedua tim untuk melakukan penyerangan ke kotak penalti, di mana bola masih berkutat di tengah lapangan. Ini menandakan memang kedua pelatih memberikan instruksi kepada kedua tim atau kedua pemain dari kedua tim ini untuk menjaga pertahanannya. Ya, sebenarnya kita lihat Bung, memasuki menit ke-9 ini Bung, jalannya pertandingan masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Kita tidak begitu melihat memang adanya tusukan, justru malah kita lihat Supriyono dari sebelah kanan pertahanan. Ya. Bola dibuang saja dan dihalau. Ya, Supriyono dari sebelah kanan Persmin Minahasa mampu melakukan tusukan-tusukan beberapa kali, Bung. Ya, kita juga belum melihat aksi dari playmaker dari kedua tim ini untuk melakukan tekanan dari second line. Pato yang dituju tadi. Kali ini Pato, Tariq yang dituju.
Ya, kami mohon maaf, mitra sepak bola, ada gangguan teknis yang terjadi sehingga kita belum bisa untuk memberikan sesuatu tayangan di sore hari ini. Dan juga kita bisa melihat bagaimana suasana di stadion, memang bagaimana juga pertandingan. Ya. Tadi juga kita melihat agak sedikit pelan sekali ya, di mana kedua tim terlihat sangat hati-hati sekali. Iya, memang kelihatan sedikit berhati-hati dan masih mencari bentuk permainan yang sesungguhnya, Bung. Kita lihat kedua tim masih saling meraba kekuatan dari masing-masing tim. Cuman saya melihat di sini bagaimana Arema berinisiatif melakukan serangan-serangan di menit awal karena mereka adalah tim tuan rumah. Persmin mencoba melakukan tekanan. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Tadi Zulkifli berduel dengan Tarik Al-Janabi. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Pelanggaran, Etoga melakukan pelanggaran terhadap Pato. Kita akan melihat duel yang cukup ketat ini antara Etoga melawan Pato ini. Memang dari tadi sepertinya Etoga menjadi bayangan dari Patricio Morales, selalu mengikuti kemanapun gerak pemain yang bersangkutan ini bergerak. Jadi saya pikir memang akan kita melihat banyak sekali duel-duel antara kedua pemain ini. Wah, pelat atau juga penjaga gawang Sukirmanto memberikan instruksi untuk menutup ruang. Kali ini Tarik yang akan mengambil tendangan bebas. Tarik Al-Janabi. Disongsong saja bola, satu peluang kali ini dapat disundul atau dapat ditahan dengan dada. Dan langsung ditangkap oleh penjaga gawang Sukirmanto. Peluang pertama dan juga kembali lahir bagaimana kita lihat di sini. Sukirmanto berusaha menyongsong bola, tapi bola berhasil disundul oleh Bruno. Dan akhirnya dikontrol oleh Supriyono. Saya pikir tadi ketika bola dilepaskan ke kotak penalti, Sukirmanto sepertinya terkena senggolan dengan pemain bertahannya sendiri. Dan juga sebelumnya dia terlihat begitu ragu-ragu dalam menyongsong bola. Ini dia bek kanan Sutaji. Yongki. Tendangan gawang Hendro Kartiko. Pelan tempo permainan Super Big Match antara Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa. Dua tim yang memiliki kekuatan merata di setiap lini. Pato kembali. Pato duel dia dengan Etoga. Iya, cukup lugas, Bung, apa yang dilakukan oleh Etoga. Memang dia harus terus ketat menjaga Pato karena pemain ini cukup berbahaya. Ya, kita lihat. Kembali lagi. Pelanggaran terjadi. Tarik sepertinya berduel dia dengan Yongki Rantung. Kita lihat dalam tayangan lambat, pertama adalah duel dari Pato dengan Etoga, lalu duel Tarik dengan Yongki. Ya, ini adalah posisi ketiga kali, Bung, di sebelah kiri pertahanan dari Persmin. Yang kerap sekali mereka Arema melakukan serangan dari posisi sebelah kiri. Ini adalah set piece yang ketiga. Saya pikir semakin banyak set piece gini mungkin akan kembali membuka peluang. Tarik Al-Janabi, satu peluang. Sundulan kali ini. Apa yang terjadi? Para pemain Persmin sepertinya kalah dalam duel udara berkali-kali. Terlihat jelas sekali di posisi yang sama, dari situasi yang sama, umpan tarik dari Al-Janabi begitu mudah dimanfaatkan oleh pemain. Sayang sekali penyelesaian akhir tadi kurang begitu baik dari pemain Arema. Kita lihat kembali lagi Tarik Al-Janabi memberikan bola. Dan sundulan masih melenceng dari gawang Sukirmanto. Dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Big match antara Persmin menghadapi Arema Malang. Ini dia bench, ada Heri Kiswanto dari Persmin Minahasa. Dan juga Joko Malis, head coach dari Persmin. Bonario Astaman. Kita lihat sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat tadi sedikit ada bercanda, Bung, dengan melakukan sikut kedua pemain. Satu tendangan yang masih melenceng dari gawang Sukirmanto dan belum membahayakan.
Ya, yang menarik saya lihat Bung dari kubu Arema Malang, sejauh ini kita tidak begitu melihat aksi individu daripada Eli Aiboy yang mempunyai kecepatan, skill melewati orang dengan penguasaan bola yang cukup akurat. Saya pikir ini belum menunjukkan tipe permainan Arema yang sebenarnya, Bung. Ya, kali ini Eli yang dituju. Kita lihat apakah Eli akan melakukan solo run melewati Supriyono. Bukan pelanggaran. Agak sedikit sulit karena juga Supriyono juga begitu disiplin menjaga sebelah kanan pertahanan. Sampai sejauh ini penampilannya begitu memikat ya, artinya dia rajin melakukan run ke depan gawang dalam melakukan penyerangan dan begitu juga tidak terlambat untuk turun bertahan. Eli kali ini satu peluang. Kontrol yang kurang sempurna, di mana bola lebih dekat kepada Sukirmanto. Ya, suatu usaha yang cukup baik kita lihat dari Arema Malang, kerja sama dua pemain nasional ya, antara Eli dan antara dua pemain Eli dengan Roni. dan Roni. Kita lihat memang kontrol bola dari Roni terlalu jauh. Ini adalah indikasi bahwa Arema kembali berusaha terus untuk mencetak gol di babak pertama ini, Bung. Dan para pemain Persmin tetap disiplin untuk menjaga pertahanan mereka. Sampai sejauh ini masih boleh dibilang tiada celah untuk penampilan barisan pertahanan dari Persmin Minahasa. Supriyono sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Ortizan pada Eli. Ya, memang sedikit sulit, Bung, kita lihat Eli Aiboy untuk melewati Supriyono yang kita ketahui bahwa mereka bersama-sama pernah bermain di tim nasional. Mungkin cara permainan Eli sudah diketahui oleh Supriyono. Dalam turnamen yang bersamaan pula mereka terakhir bermain bersama, yaitu pada Piala Tiger tahun 2002 yang dilangsungkan di Jakarta pada saat itu, di mana kita sayangnya menempati posisi kedua, dikalahkan oleh Thailand. Fabiano akan melakukan tendangan bebas bagi Persmin Minahasa. Ya, ini adalah Fabiano adalah kunci pertahanan dari Persmin Minahasa yang cukup kokoh, Bung, cukup disiplin. Kembali Pato, masih Pato. Terlihat Pato mencari temannya. Sayang sekali satu kerjasama tik-tak dan dihalau saja tanpa kompromi. Bola kali ini dikuasai oleh Suroso. Tadi terlihat ya Pato ingin mengharapkan bola wall pass dari Bamba, namun Bamba memang salah pengertian. Mungkin ini indikasi bahwa juga Bamba baru bergabung dan dia juga perlu adaptasi lagi, Bung, dengan teman-temannya. Dan kebetulan saya juga pernah berbicara dengan Miroslav Janu mengenai perekrutan Bamba ini, bahwa memang dia terpaksa mencoret Esa Mfondo yang sudah mengkontribusi 7 gol sampai sejauh ini. Kita lihat tadi Bagaimana ada posisi, tidak terlihat bagaimana proses terjatuhnya tadi. Memang Mbamba juga diharapkan mampu memberikan warna baru bagi ya, betul. Arema Malang. Karena bagi Janu karakter dari Mfondo maupun Patricio Morales dianggap agak mirip karena dua-duanya mengandalkan kecepatan. Jadi dia sangat mengharapkan alternatif lain dari striker barunya, yaitu Emile Mbamba. Itu tipikal stylish tentunya. Tarik kali ini, masih tarik. Dengan aksinya, Pato yang dituju. Masih sulit. Fabiano. Pato kali ini kembali harus berlawan atau meladeni Etoga dan juga Fabiano. Pato masih menguasai bola, cukup baik juga penguasaan bola dari Pato. Sayang terlalu memaksakan sepertinya. Cukup menarik. Ya, kita lihat, Bung, disinilah satu hal yang diinginkan oleh Janu ya. Mereka mempunyai striker pekerja seperti Pato dan mereka Janu mengharapkan seorang Bamba mampu menguasai bola dengan holding bola yang cukup baik, menahan bola dan menjadi tembok untuk teman-temannya. Inilah alasan dari perekrutan dari Bamba sebenarnya. Tendangan atau sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Tarik El Janabi. Tarik, satu peluangan masih dapat dihalau. Kembali bola kali ini dikuasai oleh Arema Malang, melahirkan tendangan gawang. Bola yang dilakukan oleh Emil Bertrand Mbamba. Yongki Rantung adalah pemain
tersenior juga ini di Persib Minahasa, mempunyai pengalaman cukup baik, Bung. Sejauh ini kita lihat memang dia sedikit juga agak susah untuk dilewati oleh, bahkan Bamba pun agak sulitan, Bung. Dan memang terlihat jelas di sini para pemain Persmin lebih mengutamakan pertahanan terlebih dahulu. Setelah itu mereka mampu mematahkan, barulah mereka melakukan tekanan kepada Arema Malang. Ya. Pelanggaran kita lihat jelas terjadi. Bagaimana tadi Tarik harus dilanggar. Stevie sepertinya melakukan pelanggaran. Stevie Kusoy memotong pergerakan dari Tarik El Janabi. Dan kembali kita lihat salah satu pemain yang juga cukup senior yaitu Stevie Kusoy. Memang tadi apabila dipertanyakan oleh Julia Perez mengenai resep kesuksesan dari Persmin, memang mereka merekrut pemain-pemain yang sangat senior, yang sangat berpengalaman yang datang dari tanah Minahasa. Dan dipadukan dengan materi pemain asing yang juga cukup baik ya. Iya, saya pikir. Wasit Madenu memberikan instruksinya. Akankah Ponario Astaman mengambil tendangan bebas ini? Walaupun di situ juga ada Roni Firmansyah. Dicip saja bola. Kembali keluar Sukirmanto untuk menjemput bola. Masih belum membahayakan. Bola yang ditujukan kepada Mbamba. Dan Mbamba sepertinya memberikan satu tanda untuk tidak ditarik kaosnya atau kostumnya. Sukirmanto. Masih belum ada peluang dan juga tekanan-tekanan yang membahayakan dari kedua tim. Cukup kosong kali ini, Eli. Mbamba, masih Mbamba. Susah untuk melewati. Fabiano tadi pun kita lihat cukup lugas untuk menjaga. Kembali sepak pojok bagi Arema Malang. Masih sangat berhati-hati dan juga masih belum ada variasi serangan yang diterapkan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kembali Tarik akan melakukan tendangan atau juga sepak pojok. Sukirmanto potong saja dan meninggalkan lapangan permainan. Duel antara Singo Edan Arema Malang. Sore hari ini harus menjamu Manguni Makasiau Persmin Minahasa. Bola kali ini di cross, dibuang saja oleh Fabiano. Kembali tekanan dengan arah yang sama. Tarik. Kita lihat bola lebih dekat kepada Sukirmanto. Cukup berani berapa kali Sukirmanto menjemput bola. Iya, kita lihat memang usaha-usaha dari Arema, kita melihat mereka lebih mengandalkan umpan-umpan crossing ke tiang jauh, Bung. Dan ini adalah indikasi bahwa mereka mengharapkan Bamba untuk melakukan heading, memotong bola, begitu juga Pato. Namun baru sekali kita lihat mereka melakukan tusukan di babak pertama ini, Bung. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persmin Minahasa. Mencoba keluar Persmin Minahasa untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah Singo Edan Arema Malang, Yongki. Masih sangat sulit. Serangan balik kali ini. Bola diarahkan kepada Pato. Duel dia dengan Etoga kembali. Pato. Masih Pato. Ya, Pato satu peluang kali ini kepada Mbamba. Sayang sekali. Masih dapat dihalalkan satu tendangan. Tarik kali ini. Sutaji salah umpan. Praktis satu peluang mulai dibuka oleh Arema Malang. Kali ini Persmin mencoba kembali menurunkan tempo permainan. Memainkan bola. Dia mencoba mencari ruang dan juga mencari celah dari para pemain Arema Malang. Sutaji kepada Bruno. Hampir saja direbut tadi. Pato yang dituju. Masih Pato. Ya, cukup rajin, Bung, kita Pato, Bung. Berlari ke kiri dan ke kanan, Bung. Kita melihat memang disinilah kinerja yang diharapkan dari seorang Pato. Dia bukan menjadi striker murni, bahkan dia diharapkan sebagai pemain yang mampu mengobrak-abrik pertahanan daripada Persmin Minahasa. Dan memang itulah karakter yang sangat disukai oleh Miroslav Janui. Seorang pemain yang
merupakan seorang pekerja keras demi meraih kemenangan. Jadi ada alasannya bahwa Pato memang sampai saat ini terus dipertahankan oleh Janu walaupun produktivitas golnya masih belum menunjukkan sebagai produktivitas seorang striker andalan. Tapi paling tidak dia sering membuka ruang dan memberikan peluang bagi para pemain lain. Ya itulah kelebihan dari Pato saya pikir. Eli duel dengan Supriyono. Ortizan masih sulit untuk memberikan crossing. Kali ini Eli. Pelanggaran dilakukan oleh Supriyono. Kita melihat memang di sore hari ini duel Supriyono dengan Eli Aiboy dan juga Etoga dengan Pato. Bagaimana dua pemain ini sepertinya mendapatkan fungsi sebagai man-to-man marking, sedangkan yang lainnya mendapatkan tugas menjaga daerah atau zona marking. Saya pikir ini saya setuju sebetulnya sependapat dengan pendapat VV tadi bahwa Arema memang banyak sekali melakukan umpan-umpan crossing dan tentunya dari mana lagi datangnya umpan itu kalau bukan dari Eli Aiboy. Tentunya memang ada instruksi khusus untuk menjaga atau mengawal secara khusus terhadap Eli Aiboy ini. Dan agak sedikit terlihat dengan tidak hadirnya Alex di sebelah kanan sehingga penyerangan dari sebelah kanan memang agak sedikit berkurang. Dan lebih fokus ke sebelah kiri melalui Ortizan ataupun juga Eli. Bonario terlalu jauh, umpan kembali ke tiang jauh dan tapi terlalu jauh. Tidak ada seorang pemain dari Arema yang menjemput bola. Ya kembali sia-sia set piece yang dilakukan oleh pemain dari Arema, Bung. Saya melihat bahwa memang adanya sedikit indikasi bahwa kekurang tenangan dari setiap pemain, Bung. Karena mereka seperti terburu-buru untuk melakukan eksekusi dari setiap set piece. Kembali Sukirmanto akan melakukan tendangan gawang. Tarik memotong bola. Supriyono berhasil digagalkan kali ini. Eli. Kembali Eli. Kepada Pato. Pato satu tendangan. Hampir saja. Sudah mulai panas sepertinya. Singoedan Arema Malang. Peluang melalui Patricio Morales. Iya, kita lihat, Bung, kerja sama dua pemain yang mempunyai kecepatan luar biasa. Kita lihat sekali syuting. Sebenarnya arah sudah bagus, cuman memang masih melebar, Bung. Dan kita juga bisa melihat Eli Aiboy mampu memberikan umpan kepada Pato ketika Supriyono tertinggal. Dan memang itulah yang diharapkan ketika yaitu Eli Aiboy menjadi inspirator dari tim serangan-serangan tim Arema ini. Bahwa memang sejauh ini dia sangat lugas ya atau sangat efektif dalam memberikan umpan maupun itu crossing maupun umpan mendatar dari Arema. Terlihat jelas Eli mulai mendapatkan ruang ketika Supriyono tidak lagi konsisten atau disiplin menjaga kedalaman pertahanan sebelah kanan. Tarik Aljanabi. Kita lihat tadi, Bung, bahwa perubahan posisi dari Eli dan Pato. Eli melakukan penetrasi dari tengah sementara Pato berlari keluar ke sebelah kiri, membuka ruang. Ya, membuka ruang. Inilah suatu serangan memang yang benar-benar dibuat oleh pemain Arema ini, Bung. Mbamba. Etoga. Yongki. Ya, kali ini satu serangan balik dari Persmin Minahasa. Dicoba dibangun oleh Zulkifli. Masih Zulkifli berduel dia dengan Tarik Aljanabi. Bukan pelanggaran. Bonario Astaman. Tarik kembali. Eli, merubah posisi Eli. Saat ini berada di sebelah kanan penyerangan. Lagi-lagi gerakan Eli dipatahkan oleh Fabiano, Bung, yang memang cukup pintar menjaga daerahnya. Sutaji akan melakukan lemparan ke dalam. Bonario Astaman, Ortizan Salosa. Mbamba kali ini yang berada di sebelah kiri, berduel dia dengan Supriyono. Mbamba tanpa kompromi, dihalau bola. Ya, bahkan sulit ya seorang Bamba juga melewati Supriyono, Bung. Ortizan kali ini berduel dengan lemparan ke dalam. Ortizan Salosa tidak bisa melewati Tommy tadi. Supriyono melakukan lemparan ke dalam.
Masih akan melakukan lemparan ke dalam. Persmin Minahasa melalui Supriyono. Membuka ruang dan mengganti arah para pemain Persmin. Tapi sayang tidak ada pemain yang menjemput bola. Duel tadi kita lihat Sutaji dengan Zulkifli. Apa yang terjadi? Perebutan bola. Sutaji dengan Zulkifli. Sedikit menghalang-halangi. Sutaji itu melakukan lemparan, Bung. Suroso kali ini kepada Kapten Ponario Astaman. Sutaji membuka ruang di sebelah kanan. Pato yang dituju, masih Pato. Duel dia dengan Fabiano. Pelanggaran dilakukan oleh Pato terhadap Fabiano. Kita lihat. Asisten wasit melihat adanya pelanggaran. Kembali kita lihat, Bung, dengan kelugasan seorang Fabiano menjaga daerahnya, Bung. Memang pemain ini benar-benar mempunyai kecepatan juga dalam melakukan pertahanan dengan baik. Dan saya lihat ada koordinasi yang begitu baik dari tim Persmin Minahasa, di mana kita tadi melihat atau kerap melihat Pato selalu dijaga oleh Etoga, dan kini posisinya ditukar oleh Fabiano, yang keduanya bisa melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjadi bayangan atau membayangi dari Pato Morales. Terlihat samar-samar Matt Stewart dari Aremania memberikan pengawasannya terhadap Aremania yang ada di tribun. Tommy Mangkopa duel dengan Ortizan Salosa. Bamba yang dituju tidak dapat melewati. Kali ini Fabiano membuka ruang tapi sayang. Sutaji. Tarik. Ponario. Masih Ponario. Cukup rapat pertahanan dari Persmin Minahasa. Cukup disiplin. Hampir saja bola tadi dimanfaatkan dengan baik. Para wanita yang hadir di Stadion Kanjuruhan. Tarik. Buang saja. Halau bola tadi begitu masuk ke dalam kotak penalti. Ya, sejauh ini pertahanan dari Persmin memang masih disiplin, Bung. Kita lihat setiap pemain melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan ada satu hal yang saya perhatikan, bahwa Arema terkenal atau memiliki ciri khas, memiliki dua sayap yang begitu hidup, yaitu adanya Eli Aibo dan Arif Suyono, di mana Arif Suyono sore hari ini tidak bisa tampil, dan kita lihat hanya praktis Eli Aibo sendirian yang berusaha untuk melakukan manuver dari sisi sayap. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ponario Astaman terhadap Zulkifli. Satu dorongan. Etoga yang akan mengambil tendangan bebas. Etoga. Lemparan ke dalam bagi Persmin Minahasa. Tommy Mangkopa. Pedro. Buang dihalau saja terus oleh Etoga, bola yang menuju Pato ataupun juga menuju Mbamba. Supriyono. Eli kepada Ortizan Salosa, cukup baik. Satu bola dan masuk. Bagaimana satu serangan yang dilakukan oleh Arema Malang merubah kedudukan, dan Ortizan Salosa. Ya, sangat-sangat luar biasa menurut saya, Bung. Namun kita melihat memang sebenarnya kiper pun tidak menyangka bola itu akan langsung diarahkan ke gawang, karena kelihatan memang Ortizan seperti akan melakukan umpan, Bung, ke kotak penalti. Kita lihat cukup luar biasa, gol yang sangat-sangat baik. Saya juga setuju bahwa gol tersebut sangat baik. Terjadinya gol begitu indah
Dan kita lihat bagaimana Ortisan melayangkan bola melewati tubuh kiper dan langsung masuk ke gawang. Namun pertanyaannya, apakah dia memang sengaja untuk berusaha melepaskan bola itu menjadi gol ataukah menjadikannya sebagai umpan? Tetapi tetap bahwa itu merupakan gol yang sangat baik. Sangat luar biasa bagaimana kita bisa melihat Ortisan Salosa juga melihat penjaga gawang Sukirmanto yang berada agak sedikit ke tiang dekat sehingga bola diarahkan ke tiang jauh. Iya, saya juga justru melihat begini, Bung. Kredit poin pertama saya adalah Eli Aiboy yang mampu mengelabui pemain bertahan daripada Persib Minahasa dan melakukan umpan yang memang agak sedikit sulit ya. Dan kita lihat memang dari belakang datang Ortisan Salosa melakukan, sebenarnya ini cuma passing, Bung ya. Cukup baik. Ortisan Salosa merubah kedudukan 1-0 untuk Singoedan Arema Malang atas tamunya Persib Minahasa. Dalam satu kerjasama Eli Aiboy dan juga Ortisan Salosa. Pelanggaran tadi kita lihat bagaimana Fabiano melanggar Pato. Ya terlihat dengan gol tadi, Bung. Semangat pemain dari Arema mulai terpacu untuk kembali mencetak gol. Dan sekarang ini juga menjadikan suatu momok untuk pemain Persib Minahasa melakukan pertahanan, Bung. Kita lihat Fabiano mendapatkan kartu kuning dari wasit Madenuh yang memimpin jalannya pertandingan. Sukirmanto kembali memberikan instruksi untuk menutup ruang bagi Eli Aiboy yang kali ini akan mengambil tendangan bebas. Eli dicip saja bola dari satu peluang. Masih terlalu jauh dari gawang Sukirmanto dan belum berubah kedudukan. Arema 1, Persib 0. Dan kembali sebuah situasi atau kondisi di mana kita melihat sebuah set piece yang datang dari Arema. Bola dilayangkan ke dalam kotak penalti dan pemain Arema selalu berhasil memenangkan duel udara. Walaupun begitu banyak pemain Persib yang menjaga daerah atau kotak penaltinya sendiri. Walaupun tentu saja kita masih belum melihat gol dari set piece yang sejauh ini terjadi. Aremania semakin semangat untuk memberikan dukungan kepada Singoedan. Sutaji, ada Suroso, kali ini Bruno. Bruno kembali mencoba. Para Aremania menari-nari menyambut gol dari Ortisan Salosa. Kali ini Eli kembali. Eli hampir saja disambar bola tersebut. Ya, di sini perpaduan yang saya lihat, Bung, antara Eli dan Pato ya, yang selalu berpindah-pindah tempat ke kiri dan ke kanan. Ini yang sangat merepotkan pertahanan daripada Persib Minahasa. Kita tahu bahwa kepintaran Eli, dia sedikit agak susah melewati pemain dari sebelah kanan, bek kanan itu Supriyono, dan dia melakukan perpindahan ke sebelah kiri dan dia sangat-sangat gampang untuk melewati Yongki Rantung, Bung. Ya, bagaimana Eli kali ini berada di sebelah kanan. Pelanggaran. Kita lihat Zulkifli melanggar. Eli masih tergeletak di lapangan. Eli kami mohon maaf, Minta Olahraga kembali ada gangguan sehingga kenyamanan Anda untuk menyaksikan Super Big Match ini sedikit terganggu. Terus tekanan dari Arema Malang. Ya, kami mohon maaf Minta Olahraga atas gangguan teknis yang terjadi sehingga Anda tidak bisa menyaksikan bagaimana Super Big Match antara Arema Malang menghadapi Persib Minahasa. Ya, Bung, melihat apa yang terjadi, memang tadi jelas sekali terlihat ya kalau Persib Minahasa memang memiliki strategi bertahan, tapi ternyata berhasil dibongkar juga oleh Arema. Ya, di sini sebenarnya yang saya lihat memang indikasi mereka melakukan pertahanan dari awal itu sudah sangat terlihat. Yang saya lihat adalah di sini kepintaran dari pemain Arema yang mereka dengan begitu cepat, dengan kebuntuan yang mereka alami dan mereka melakukan suatu proses perubahan
inilah terjadinya gol yang pertama tadi, Bung. Iya, dan kalau kita juga tadi bagaimana gol itu terjadi, Supriyono kembali meninggalkan posnya di posisi Betul. bek kanan dan Iya. kembali akhirnya bisa dengan leluasa Eli memberikan bola kepada Ortizan. Iya, dan bagaimana sebetulnya saya setuju tadi bahwa memang kepintaran dari Eli Aiboy ini di mana tidak adanya Arif Suyono pada sore hari ini, di mana mereka begitu terkenal ya, Eli di kiri dan Arif di kanan. Dia menukar posisinya menjadi bergerak dari sebelah tengah maupun kanan, selalu mencari jalan untuk memecahkan kebuntuan dan berhasil mengirimkan umpan kepada Ortizan Solosa yang kemudian melayangkan bola masuk ke dalam gawang. Dan mungkin tambahan dari saya, di sini kelihatan bahwa Supriyono sudah mulai kehilangan kedisiplinan. Iya. Dan dia kerap sekali melakukan dribble dari bawah, bahkan dari hampir setengah lapangan untuk ke depan. Dan ini ada bumerang untuk dari Persmin sendiri. Iya, karena memang terlalu terfokus untuk melakukan pertahanan. Iya. Sehingga ketika melakukan counter attack pun juga memang para pemain Persmin juga agak sedikit terlambat ya. Ada gap antara barisan tengah dengan barisan depannya. Iya, Iya. Kembali tekanan kali ini dilakukan oleh Arema Malang. Kembali Arema Malang melakukan tekanan. Kali ini sepak pojok akan dilakukan oleh Tarik Aljanabi. Tarik. Ada Roni, ada Suroso, ada Mbamba, dan juga ada Pato. Di kotak penalti dari Persmin Minahasa. Kembali, jaga gawang Sukirmanto menjemput bola. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Sukirmanto. Sepak pojok dari Tarik Aljanabi. Kita saksikan bagaimana Sukirmanto memotong bola. Ini dia Tarik yang selalu menjadi andalan Arema untuk melakukan bola-bola mati. Tekanan kali ini kembali sudah dalam berdiri dalam posisi offside. Asisten wasit mengangkat bendera. Ya, tidak begitu terlihat, Bung, memang posisi dari Eli Aiboy apakah benar-benar offside. Namun saya melihat umpan, kita lihat Rupas yang cukup baik. Saya agak tidak setuju tadi apabila diputuskan bahwa Eli Aiboy berada dalam posisi offside, karena ketika bola lepas dari kaki dia masih ada sekitar setengah langkah di belakang pemain bertahan atau barisan lini pertahanan dari Persmin Minahasa. Persmin mencoba melakukan tekanan. Belum ada perubahan yang dilakukan oleh Persmin dalam memberikan tekanan kepada Arema Malang. Mereka masih terfokus untuk bertahan dan juga belum bisa keluar dari tekanan para pemain Arema Malang. Ya, kali ini Tarik datang membantu. Masih Tarik. Masih Tarik, terlihat bukan pelanggaran. Satu hal yang sangat baik tadi, Sutaji sudah membuka ruang untuk diberikan bola, tapi memang karena masih terlalu susah untuk dapat memberikan bola. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, sebenarnya ini adalah indikasi bahwa Sutaji ingin mengalihkan perhatian dari dua pemain bertahan dari Persmin untuk mengejar Sutaji ya. Dan memberikan ruang kepada Tarik. Tarik untuk melakukan capping atau melakukan crossing mungkin. Suroso. Persmin kali ini mencoba sundul saja bola tadi oleh Hendro Kartiko. Pelanggaran. Madenu wasit memimpin jalannya pertandingan ini. New Fluid menandakan ada pelanggaran. Dilakukan oleh Bruno Kasmir. Tendangan bebas bagi Arema Malang. Sementara ini skor di pertandingan lainnya, Persebaya unggul 1-0 atas Persibom. Roni. Suroso kepada Sutaji. Sutaji kepada Pato. Pato, satu peluang kali ini. Masih melenceng sedikit saja.
Suatu usaha yang sangat baik dan kita masih melihat bahwa pemain-pemain Arema terus membangun serangan melalui crossing dan kita lihat Pato umpannya kepada Mbamba sangat baik disambut, sayang masih membentur tiang gawang. Ya, kembali kita lihat Bung, credit point bagi seorang Pato yang melakukan penetrasi dari tengah dan memberikan umpan crossing sangat cantik menurut saya, Bung. Kita lihat di sini. Bagaimana juga kita bisa melihat Pato membaca situasi. Ada pergerakan dari Mbamba dan juga kelengahan dari barisan pertahanan Persmin. Ya inilah kepintaran dari Jano memberikan kebebasan untuk Pato sebagai pemain yang mengobrak-abrik pertahanan lawan dan dia bukan merupakan striker murni yang hanya mengharapkan bola umpan dari gelandang. Ponario kepada tarik kepada Sutaji. Bruno. Umpan kepada Eli, dia berusaha dikejar oleh Ortizan tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persmin. Minahasa sudah mulai cepat tempo dan sepertinya memang Arema berusaha terus untuk menaikkan tempo permainan. Ya ini adalah suatu indikasi yang sangat positif yang kita baca bahwa memang setelah terjadinya gol pertama Arema bukannya mengendurkan serangan tetapi mereka malah justru meningkatkan intensivitas dari serangan-serangan mereka. 1 menit waktu tambahan yang diberikan. Sutaji pada Mbamba. Masih Mbamba. Dan pelanggaran. Kembali Sutaji pada tarik. Masih Sutaji. Mbamba. Kapten Ponario. Patricio atau Pato. Pelanggaran Pato tadi. Patricio Morales. Kita lihat melakukan pelanggaran terhadap Fabiano. Menarik kaos daripada Fabiano, Bung. Ya, wasit Madenu telah meniup peluitnya menandakan babak pertama telah usai. Kedudukan sementara Super Big Match dari Stadion Kanjuruhan Malang antara Singoedan Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Arema Malang di mana gol dicetak oleh Ortizan Salosa. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.